Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap semuanya dalam kondisi dan keadaan yang baik-baik saja. Kembali lagi di channel saya, Bapak Guru 1988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua. Oke, selamat kepada rekan-rekan yang sudah melaksanakan kegiatan SKB dan juga SKTT Moderasi Beragama tahun 2024. Selamat menunggu hasilnya dan semoga hasil terbaik serta mendapatkan NIP di tahun 2025. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sambil menunggu pengumuman rekan-rekan sekalian, saya juga mengumumkan ya ada program atau segmen baru di kanal YouTube saya yang saya beri nama Sarang Sharing. Apa sih Sarang Sharing ini? Sarang Sharing ini adalah program diskusi kita para guru, baik itu membahas tentang tata cara pengajaran maupun tata cara memberikan materi yang berkualitas kepada peserta didik. Nah, di video pertama kali ini sambil menunggu pengumuman untuk SKB dan SKTT Moderasi Beragama tahun 2024, tentunya ini menjadi hal yang baru bagi beberapa rekan-rekan sekalian, utamanya bagi adik-adik yang sudah lulus SKB dan memilih sebagai guru, ya, memilih sebagai ASN atau PNS guru, dan juga rekan-rekan atau adik-adik yang lulus P3K melalui jalur PPG Prajabatan. Nah, berikut adik-adik ada beberapa tips dan trik bagi adik-adik yang ingin terjun langsung ke dunia guru. Rekan-rekan sekalian dan adik-adik sekalian, silahkan simak video ini sampai selesai, jangan di skip karena ini akan memberikan dampak yang baik, dampak yang bagus bagi rekan-rekan sekalian untuk menjadi guru yang berkualitas di tahun 2025. Kita tahu bahwa profesi guru merupakan salah satu profesi yang harus bisa menyeimbangkan antara kekuatan fisik dan kekuatan mental. Kenapa demikian? Ya, kita tahu bahwa seorang guru tidak hanya mengajar, tapi juga harus mendidik. Nah, di samping fisik yang harus kuat, di mana ada kalanya kita harus mengajar dari jam pertama sampai jam terakhir, jam ke-8 atau 9 atau 10, dan juga kita harus bisa mengelola mental kita untuk terus sabar dalam menghadapi berbagai macam karakter siswa. Nah, jika rekan-rekan atau adik-adik sekalian yang pernah ikut PPL, ya, mungkin sudah mengetahui bagaimana seluk-beluk mengajar di kelas. Namun percayalah adik-adik, apa yang kalian alami itu hanya sebagian kecil, ya, sebagian kecil yang akan kalian alami pada saat kalian sudah menjadi guru, utamanya bagi rekan-rekan yang sudah memutuskan menjadi guru atau PNS di Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa tips yang ingin saya berikan. Nah, tips yang pertama ini saya ingin berikan tentang bagaimana sih persiapan kita sebagai guru agar terlihat meyakinkan dan value kita sebagai tenaga pendidik itu meningkat drastis di hadapan peserta didik, bahkan di hadapan rekan-rekan yang lain. Berikut tips. Tips yang pertama, rekan-rekan sekalian atau adik-adik sekalian, yang harus kalian lakukan pertama kali setelah menginjakkan kaki atau sudah masuk ke dalam lingkungan sekolah yang akan kalian tempati, kita harus tahu terlebih dahulu materi apa yang akan kalian ampuh atau yang akan kalian ajarkan. Bagi rekan-rekan PPG yang sudah PPG nih, nah biasanya kalau sudah PPG kita sudah mengetahui mata pelajaran linear apa yang akan kita ampuh, kecuali mata pelajaran untuk guru pendidikan agama Islam. Kalau di madrasah sih banyak, ada akidah akhlak, fikih dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mengetahui materi ini? Silahkan rekan-rekan atau adik-adik sekalian langsung menghubungi Wakamat Kurikulum, karena beliaulah yang biasanya membagi bahkan menentukan materi mana yang akan kita ampuh atau kita ajarkan. Seperti yang kita tahu, kita di sekolah atau madrasah punya jenjang tingkatan yang berbeda. Kalau dari SD, MI itu ada kelas 1 sampai kelas 6. Kalau madrasah sanawiyah atau SMP ada kelas 7 sampai kelas 9. Kalau madrasah aliyah atau SLTA ada kelas 10 sampai kelas 12. Nah, kita cari tahu dulu materi apa yang akan kita ampuh di saat tahun ajaran pertama.
Nah, dengan mengetahui materi, kita akan bisa menentukan langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan. Jika kita sudah tahu materi, ini akan berkesinambungan atau berintegrasi dengan tips yang kedua. Tips yang kedua, nah setelah kita mengetahui materi apa yang sudah kita dapat dari Wakamat Kurikulum, sekarang mulailah aksi kita. Nah, aksi kita setelah mengetahui materi atau kelas yang sudah kita ampu, kita langsung saja untuk memperkaya referensi. Karena referensi yang biasanya diberikan madrasah atau sekolah hanya terbatas pada 1, 2, atau 3 buah buku saja. Sebagai seorang guru, saya pribadi yang merasa bahwa 1-3 buah buku itu tidak cukup bagi saya untuk mengajar. Nah, ya, kita secara pribadi harus mencari referensi lain. Kita tahu bahwa di tahun 2025 atau sekarang ini saja sudah banyak sekali berseliweran yang namanya teknologi AI. Nah, kita bisa memanfaatkan itu rekan-rekan atau adik-adik sekalian dengan mengetikkan referensi materi yang sudah kita dapat. Secara otomatis referensi atau materi yang kita cari itu akan terpampang jelas di teknologi AI tersebut. Atau kalau misalkan tidak mau menggunakan teknologi AI, rekan-rekan bisa membrowsingnya di internet. Banyak sekali materi-materi yang bisa kita ambil ya. Jadi ada kalanya di website 1 ada materi yang jauh lebih baik daripada website 2, atau di website 1 ada kurang materi yang kita sajikan ditutupi oleh website kedua. Banyak sekali referensi-referensi yang bisa rekan-rekan atau adik-adik dapatkan di internet tersebut. Jadi jangan malas untuk mencari atau memperkaya diri dengan referensi yang banyak ya. Nah, setelah kita mendapatkan referensi yang banyak, ini juga akan berkesinambungan dengan tips yang ketiga. Tips yang ketiga, setelah kita punya banyak modal nih, referensi sudah punya 10 bahkan 20 referensi yang sudah kita kumpulkan, saatnya kita membuat perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran yang kita buat biasanya berfokus pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Kenapa hanya RPP? Karena kan program tahunan, program semester, kemudian silabus itu sudah ditentukan. Nah, yang bisa kita modifikasi adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Bahkan di kurikulum Merdeka tidak hanya rencana pelaksanaan pembelajaran, tapi kita bahkan bisa membuat modul kita sendiri. Nah, modul inilah atau RPP inilah yang akan menjadi pemandu kita nanti di kelas. Dengan materi yang sudah banyak, dengan RPP yang sudah bagus, kita akan dengan mudah mengajar kepada peserta didik. Jadi step by step atau langkah-langkah pembelajaran di situ termuat sudah. Apalagi kalau kita berhasil membuat sebuah modul. Jadi materi yang kita sajikan itu akan balance dengan LKPD yang kita berikan kepada siswa. Jadi jangan tidak membuat perangkat pembelajaran ya. Jadi jangan tahu mengajar saja tapi kita tidak punya planning bagaimana materi yang kita dapat itu disajikan kepada siswa. Jadi kita bisa tahu step by stepnya bagaimana mengajar dengan baik. Nah, ini kemudian bisa kita sambungkan atau kita integrasikan dengan tips yang keempat. Tips yang keempat, nah setelah kita punya perangkat pembelajaran yang bagus ya, yang berkualitas menurut kita, saatnya kita sharing dengan rekan-rekan sejawat atau bahkan rekan-rekan senior. Nah, biasanya di guru ya, untuk guru nih biasanya ada yang namanya program MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran. Itu biasanya diisi oleh rekan-rekan atau guru-guru yang sudah senior dan juga sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Kita bisa sharing perangkat pembelajaran kita apakah sudah memadai dan baik. Bahkan kita mungkin bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baru yang bisa kita terapkan di kelas. Nah, ini merupakan hal yang sangat baik bagi perkembangan kita. Apalagi kita sebagai guru yang nanti akan mengajar generasi emas di tahun 2045 harus benar-benar siap dan matang untuk mempersiapkan peserta didik kita menyongsong masa depan seperti itu. Ini juga berintegrasi dengan hal terakhir atau tips kelima yang akan saya berikan. Tips terakhir atau tips kelima ya, cukup 5 tips saja untuk hari ini karena kalau banyak terlalu panjang videonya. Tips kelima, ini yang paling penting nih rekan-rekan guru sekalian, belajar sebelum mengajar.
Jadi sebelum kita mengajar, kita harus belajar, kuasai seluruh materi yang akan kita berikan, pelajari seluruh RPP yang sudah kita buat, kemudian atur strategi bagaimana cara memberikan materi dengan baik di kelas. Jadi tidak ada lagi yang namanya stok ya atau blank di dalam kelas. Kita bisa sudah merencanakan langkah demi langkah tata cara pengajaran yang baik untuk siswa. Jadi melalui RPP kita bisa mengetahui bagaimana atau langkah bagaimana yang akan kita lakukan jika satu materi sudah selesai, kemudian kita berikan mereka LKPD, kemudian apa nih yang ingin kita sampaikan di kelas. Jadi waktu pembelajaran itu tidak akan terbuang dengan percuma. Apalagi kan kita tahu bahwa waktu pembelajaran kita biasanya terbatas. Jadi setelah kita belajar, kita sudah bisa memview masa depan bagaimana cara kita nanti mengajar di dalam kelas. Dengan belajar kita juga sudah menguasai materi. Jadi kita tidak terpaku pada buku saja, karena materi yang sudah kita ampuh itu sudah kita kuasai dengan baik. Nah, itulah untuk saat ini 5 tips yang bisa saya sharing. Itu berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang guru dari tahun 2007 sampai sekarang ya rekan-rekan sekalian. Jadi harapannya ini bisa membantu rekan-rekan sekalian, apalagi bagi guru-guru pemula yang baru masuk ke dalam jenjang dunia pendidikan. Namun jika ada pembahasan yang lain yang bisa rekan-rekan sampaikan ya, bisa sampaikan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen di bawah untuk mendukung channel ini terus berkembang. Salah hilap mohon maaf. Bapak Guru 988 undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.